sekarang ini kita mau ada pertanyaan di chat box. Ini ada dengan Mbak Angelita. Mbak Angelita, kalau berkenan boleh kita dibuka mic-nya sama videonya. Jadi kita biar kenalan karena as we know project manajemen itu sempit, apalagi perempuan ya. Jadi mungkin next-nya bisa saya jadikan pembicara nih gantian. Anaknya oportunis juga nih Mbak Esti. Halo Belum Mbak dong. Esti. Tapi sorry aku nggak nyalain kamera. It's okay, nggak apa-apa Mbak. Halo Mbak. Halo, aku Angel. Oke, kalau Iya, boleh tahu sekarang kerja di mana Mbak dan posisinya apa? aku program manager di hospitality industry di Bobo Box Indonesia namanya. Kalau tahu Bobo Box sama Bobo Cabin. Nah, itu aku program manager di situ. Gitu. Jadi, kalau sekarang sih aku handle-nya itu project tuh dari berbagai aspek ya. Jadi IT juga di handle, project-project yang ada di revenue, termasuk juga construction. Karena kan kalau di Bobo Box itu hotelnya sama cabinnya itu kita bangun sendiri tuh dari awal. Jadi dari kita site acquisition sendiri sampai dapat lokasi, terus kita ngebangun site-nya semua sendiri gitu. Nah, ini tuh pertama kali aku kerja as a program manager, tapi involve juga untuk yang di construction nih. Makanya ini agak bingung nih, apa namanya cara monitoring semuanya ini gimana gitu. Makanya kemarin pas lihat di Instagram cukup tertarik juga sih untuk ikut acara ini. Jadi bisa dapat knowledge lebih banyak lagi. Oke. Nah, mungkin di sini ada senior-senior kita ya, ada Mas Atar juga nanti bisa jawab. Mohon izin nih aku jawab dulu, Mbak Rika sama Mbak Esti boleh namain. Kalau ngomongin tools itu seru banget ya sebenarnya, karena di perjalanannya karir itu banyak banget kan tools PM dari yang sangat fancy dengan grafik ABCD sampai dengan yang sederhana. Dan makin ke sini nih, apa namanya, Mbak Angel, kalau misalnya kita belajar Agile ya, sekarang kan udah di agility era banget gitu, itu Ya. sebenarnya kalau bisa nggak ada tools sebenarnya gitu. Apa namanya, jadi tools itu bisa apa aja kayak yang disampaikan Mas Atar, bisa pakai Excel, bisa. WA Hmm, Group juga bisa jadi tools. Kita oke. teleponan tiap hari itu juga bisa jadi tools. Terus yang common kalau kalau yang biasa saya yang biasa saya pakai itu ya karena mungkin karena kami dari harus report juga kan ya kita harus report ke portofolio maupun ke manajemen itu Hmm, biasanya kita ada pakai S-Curve, ada pakai Microsoft Project, kemudian juga Excel, kemudian Trello juga pernah gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin mau pakai apa sebenarnya kalau dari personally saya sendiri adalah yang paling nyamannya dulu sih dari Mbak Angel sama apa namanya timnya gitu karena jangan sampai nanti oke nih ini kita ngerjain S-curve aja tapi ngerjain apa kita pakai S-curve-nya malah berdarah-darah gitu. Kita fokus iya. komprehensif dokumen biar kelihatan bagus, tapi kerjaannya malah sebenarnya waktunya habis di situ, nggak waktunya habis ngerjain project sebenarnya kayak gitu ya. Tapi apa namanya kalau menurut aku itu pendapat aku sih Mbak gitu. To be honest sekarang nih saya di Telkomsel ya kita sebenarnya cuma pakai Excel yang itu per minggu seminggu sekali yang harus di-report ke manajemen karena kami ada ya biasalah weekly report ke manajemen dan itu emang ada standarnya ya di apa masing-masing company ada kemudian kita cuma pakai Excel aja tapi kalau saya ke tim working level saya itu nggak ada tool sama sekali jadi Oke. kita cuma pakai WA group kemudian yang kita lakukan adalah daily huddle tiap hari jadi ini waktu pertama kali saya join itu daily huddle-nya itu 2 jam sedangkan di teori itu kan cuma 15 menit kemarin kita Hmm, ngapain, hari ini mau ngapain, sama ada obstacle apa. Jadi timnya sendiri lebih fokus ke dia report di situ kemarin kerjaan aku ini, hari ini aku mau ngerjain ini, kemudian aku ada isu ini yang perlu dieskalasi, yang kayak gitu. Walaupun gak 15 menit ya, karena kebetulan project yang saya handle integrasi ke 23 aplikasi, jadi tapi nggak selama dulu. Itu yang apa namanya mungkin lebih di situ sih Mbak. Jadi kalau emang bener-bener Mbak Angel mau pakai tools sebenarnya yang Mbak Angel kuasai dulu sih. Jadi kalau misalnya nanti oke. timnya mau pakai pun juga Mbak Angel bisa menjelaskan dengan baik gitu. Dan jangan Hmm, sampai tools itu malah membebani Mbak Angel sendiri gitu. Terus iya, kita kerjain S-curve kan manajemen ngelihatnya cuma 5 menit ya, mungkin di iya salah benar. satu thread gitu. Cuma kita kan kadang sampai begadang tuh ngerjainnya gitu Betul.
saya udah nggak mau tuh di level itu lagi gitu. Nah, mungkin Mbak Rike atau Mbak Esti juga bisa sharing. Jadi intinya kalau yang aku tadi kayak gitu Mbak, mungkin Mbak Angel kalau misalnya ada feedback monggo silahkan. Kita open discussion aja. Mbak Esti silahkan Mbak Esti. Tools yang lagi dipakai apa? Kemudian ya as by experience Mbak Esti mungkin bisa share. Mungkin tadi kalau dibandingin dengan ya kerjaan Mbak Angel ya banyak banget ya, dan itu multiple ya. Mungkin nanti Mas Atar atau yang suhu-suhu di sini mungkin bisa menyarankan. Karena kalau di saya sih, saya lebih senang sekarang pakai SharePoint. Pakai SharePoint dalam artian semua orang bisa contribute, semua orang bisa ngelihat status, semua orang bisa apa siapapun itulah gitu. Kadang sekarang pun SharePoint kan ada Excel, ada PowerPoint juga ya. Jadi kita kolaborasi lah ya bersama-sama gitu. Saya lebih senang SharePoint gitu. Tapi kalau manage timeline dan lain-lain, saya masih jadul ya pakai Microsoft Project. Jadi bikin planning, bikin progress itu biasanya dari Microsoft Project. Gitu sih Mbak. Tapi mungkin ya. Oke, Mbak Rika mungkin ada tambahan? Sama sih mirip ya seperti yang Esti jelaskan, tapi saya tambahin lagi mungkin Trello tadi. Trello juga bisa dipakai ya untuk apa namanya list activities ke timnya masing-masing gitu untuk monitoring checklist activitiesnya. Tapi saya melihatnya gini Mbak Angel, sebenarnya lebih ke bukan toolsnya ya, tapi project planning itu sendiri. Jadi mungkin supaya gampang untuk memonitor, dipastikan dulu gitu project planningnya itu udah berjalan di awalnya gitu. Jadi harus di breakdown activities apa aja nih yang mau dimonitor, ditentukan apa namanya start date, end date-nya, plan date-nya kapan, dan PIC-nya untuk setiap activity itu siapa aja gitu. Jadi mau monitoring either tadi by Excel atau by Trello ataukah Microsoft Project itu jadi lebih mudah kalau memang project timnya itu udah memahami apa timeline-nya gitu ya, detail breakdown activities-nya gitu, jangan hanya dipegang oleh PM-nya saja gitu sih tambahan dari saya. Oke. Setuju. Mbak Angel mungkin ada apa yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Mungkin sebelum ini mumpung Mbak Angel masih di sini ada Mas Atar masih ada nggak ya? Hadir, Fieri. Nah, oke, silakan Bapak mentor tolong yang lebih berwibawa gitu jawabnya dibanding kita bertiga kan by experience ya. Kalau Mas Atar kan coaching ya, melahirkan PMP dan ACP, jadi silakan. Iya, terima kasih ya kesempatannya. Mungkin tadi saya udah tulis di chat juga, saya tulis Excel, cuma sebenarnya itu sedikit sarkasm ya. Tapi faktanya memang banyak yang pakai Excel, tadi Ferry juga pakai Excel. Kalau saya sih, personally, tools itu on top of way of working-nya ya, gitu. Jadi way of working-nya yang harus dimantapkan dulu gitu ya. Misalkan dalam daily stand up dan lain sebagainya. Ketika ritual-ritual atau habit dari way of working sudah tercipta, baru pakai tools. Dan tools itu jangan overkill gitu. Saya selalu bilang tadi Ferry bagus poinnya, kalau pakai WA cukup ya WA aja, jangan overkill gitu. Sekarang sudah zamannya tahun 2022, saya selalu bilang ke klien saya, udah nggak zamannya lagi buka Word, ngetik, report. Sekarang ada real-time reporting, semua digitalisasi. So, report kalau bisa digitalisasi. Secara real-time, pakai Trello, ada Power Up-nya, pakai dashboard, atau Jira, atau whatsoever, bisa dipakai supaya reporting-nya real-time. Kita nggak perlu ngisi report jadinya. Tapi let the system do the magic gitu, for siapapun yang butuh report. Gitu. Jadi itu sih mungkin dari saya, Fiari. Terima kasih. Mas Atar, Mbak Angel mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Iya, Mbak menjawab. Thank you so much.